Konstipasi adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam buang air besar atau mengalami buang air besar yang jarang. Ini juga dikenal sebagai sembelit. Konstipasi dapat menyebabkan feses menjadi keras, kering, dan sulit untuk dikeluarkan. Faktor risiko konstipasi diantaranya yang pertama ada karena pertambahan usia, yang kedua ada jenis kelamin wanita terutama ketika hamil dan setelah melahirkan, yang ketiga ada dehidrasi, yang keempat ada pola makan rendah serat, yang kelima ada kurang aktif bergerak, yang keenam ada efek samping obat seperti obat pencahar, antasida, anti kejang, dan obat untuk penyakit Parkinson, dan yang ketujuh ada gangguan mental seperti kecemasan atau depresi. Yang kesembilan ada menahan keinginan untuk buang air besar. Patofisiologi konstipasi dapat dimulai dari sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi oleh saluran pencernaan dan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon sebagai massa yang tidak mampat serta basah. Dispepsia merupakan istilah yang digunakan untuk suatu sindrom atau kumpulan gejala atau keluhan yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di hulu hati, kembung, mual muntah, sendawa, rasa cepat kenyang, perut terasa penuh atau begah. Dispepsia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyakit reflux gastroesofageal atau GERD ketika asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Kemudian yang kedua, luka lambung atau luka terbuka di perut atau duodenum. Kemudian yang ketiga adalah infeksi Helicobacter pylori, bakteri yang dapat menyebabkan gastritis dan luka lambung. Kemudian yang keempat oleh obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Kemudian yang kelima, stres dan kecemasan, faktor emosional dan psikologis dapat memperburuk gejala pencernaan. Kemudian yang keenam ada faktor batu empedu. Batu empedu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan dispepsia ketika mereka menghalangi saluran empedu. Patofisiologi dispepsia hingga kini masih belum sepenuhnya jelas dan penelitian masih terus dilakukan terhadap faktor yang dicurigai. Yang pertama, ada sekresi lambung. Peningkatan sensitivitas mukosa lambung dapat terjadi akibat pola makan yang tidak teratur. Kemudian yang kedua ada dismotilitas gastrointestinal. Berbagai studi melaporkan bahwa pada dispepsia fungsional terjadi perlambatan pengosongan lambung, adanya hipomotilitas antro. Kemudian yang ketiga ada Helicobacter pylori. Peran infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia fungsional belum sepenuhnya dimengerti dan diterima. Manifestasi dispepsia itu cukup bervariasi. Yang pertama ada nyeri abdomen, nyeri atau ketidaknyamanan di daerah perut atas atau bagian tengah atas perut. Kemudian yang kedua ada kembung dan rasa penuh. Perasaan perut yang kembung atau penuh setelah makan hanya sedikit atau makanan dalam jumlah normal. Kemudian yang ketiga ada nyeri atau ketidaknyamanan setelah makan. Kemudian yang keempat ada perasaan mual, rasa ingin mual muntah atau mual. Kemudian yang kelima ada muntah. Beberapa orang dengan dispepsia mungkin muntah sesekali. Kemudian yang keenam sering bersendawa. Yang ketujuh ada rasa terbakar. Kemudian yang kedelapan gejala yang diperburuk oleh makanan-makanan tertentu seperti makanan berlemak, pedas, berkarbonasi atau alkohol. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja melembek sampai mencair dari frekuensi berak lebih dari biasanya, lazimnya 3 kali atau lebih. Dapur manifestasi klinis, gambaran awal dimulai dengan suhu badan mungkin meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Fase semakin cair, mungkin mengandung darah atau lendir, dan warna feses berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur empedu.